Oke, selamat malam Iqmal Al-Fauzi. Nah, dari fakultas mana Iqmal? Suaraku sudah terdengar. Nah, kebetulan pesertanya baru satu, baru kamu aja. Oke, karena udah jam 7 pas, nah berarti kita akan memulai kelas kali ini. Oke, baru ada Iqmal, Salsabila. Selamat malam, sebelumnya aku Afrizal. Nah, akan menemani teman-teman pada kelas matematika kali ini. Ya sudah, kita mulai saja karena udah jam 7. Nah, di mana topik yang kita angkat pada pertemuan hari ini adalah terkait dengan barisan dan deret. Nah, ini adalah topik yang cukup menarik, bahasanya juga cukup panjang. Nah, buat teman-teman nanti untuk yang ikut, peserta yang ikut bisa bisa mendapatkan dokumentasi hasil belajar di Instagram Axel TPB. Ya, nanti seperti biasa akan diupload di situ. Terus buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah ikut, terus ingin tahu kemarin pembahasannya seperti apa, bisa melihat di Instagram juga. Atau kalau enggak di bio Instagram itu ada YouTube. Nah, itu juga ada recordnya. Gitu. Jadi nanti untuk record ini Axel TPB bisa di-download, diperoleh juga lewat Instagram. Nah, biar belajar kita makin makin santai gitulah istilahnya. Ya nanti teman-teman kalau pengen tanya sampaikan aja. Nah, jadi kayak kita belajar untuk ya memperoleh ilmu semaksimal mungkin ya, atau kita diskusi semaksimal mungkin. Oke, kita awali pembahasan kali ini dengan konsep yang paling pertama. Konsep apa itu, Kak? Nah, sekarang aku ingin memperkenalkan perihal masalah barisan. Ketika aku sebut barisan, contoh-contoh barisan yang sederhana itu banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini, dan seterusnya. Atau contoh yang lain bisa juga dituliskan seperti kayak 1, koma setengah, koma sepertiga, koma seperempat, koma seperlima, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam kasus yang lebih rumit, barisan itu dituliskan seperti ini. Len 2, len 3, len 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh barisan. Jadi kalau kita definisikan, barisan itu adalah angka-angka, jadi urutan bilangan-bilangan yang berjajar dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di mana bilangan-bilangan yang berjajar itu akan mengikuti sebuah pola tertentu. Nah, gitu ceritanya. Jadi pola tertentu untuk masing-masing barisan. Nanti dengan pola itu kita bisa akan menemukan suku-sukunya. Jadi bilangan-bilangan itu, masing-masing bilangan kita katakan sebagai suku barisan. Oke, misalkan untuk barisan yang pertama, aku katakan barisan ini sebagai barisan dengan pola N. Jadi maksudnya kalau ada nomor suku N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, kalau kita substitusikan maka akan jadi barisan begini. Nah, jadi penulisan barisan yang panjang gini kurang efisien sehingga kita perlu ubah menjadi seperti ini. AN sama dengan N, di mana N-nya nanti sama dengan 1, 2, terus kemudian 3, 4, dan seterusnya. Beda hal dengan barisan yang nomor 2. Nah, barisan nomor 2 ini polanya beda karena ada seper-sepernya. Nah, berarti kalau barisan nomor 2 ini misalkan aku namai sebagai B besar N kecil. Nah, B besar N kecil ini artinya suku-suku yang terpaut sama pola N. Nah, gitu. Di mana polanya aku bisa lihat mungkin 1 per N. Nah, seperti ini. Di mana N-nya juga sama. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa jadi juga untuk barisan yang ketiga, misalkan yang berwarna hijau tua ini, aku namai sebagai barisan CN. Nah, karena len-nya diawali dari len 2, len 3, len 4, berarti ini bentuknya adalah barisan len dari N ditambah 1. Nah, kurang lebih seperti itu ya. N-nya gimana, Kak? Sama. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah penulisan barisan. Jadi barisan yang kita akan bahas dalam beberapa jam ke depan adalah barisan yang hanya menyediakan polanya saja. Nah, terus apa yang akan kita
angkat dalam pembahasan hari ini, sebenarnya ada atribut penting dari sebuah barisan, di mana atribut itu kita namakan sebagai ukuran kekonvergenan. Nah, ukuran kekonvergenan. Apa itu, Kak, ukuran kekonvergenan? Nah, jadi barisan itu kan angka-angka sampai ke tak hingga. Dia angkanya akan berjajar ngikutin pola-pola tertentu sampai ke tak hingga. Jadi dia nambah terus setelah suku ke-5 ada suku ke-6, setelah suku ke-6 ada suku ke-7, setelah suku ke-100 ada suku ke-101, berarti sukunya nambah terus. Nah, jadi kalau kita melihat barisan itu sebenarnya kita ingin tahu nih, di ujungnya ketika sukunya itu nambah terus, apakah suku-suku ini akan menuju ke sebuah bilangan real tertentu, atau jangan-jangan dia cuma membesar aja menuju ke tak hingga. Nah, gitu. Nah, ukuran yang menyatakan apakah ada barisan apakah ada bilangan yang dituju oleh sebuah barisan atau tidak, itu dinamakan ukuran kekonvergenan. Nah, jadi ukuran kekonvergenan, nah itu bisa kita tuliskan konsepnya seperti ini. Sebuah barisan AN itu dapat kita katakan, atau dapat dikatakan konvergen. Konvergen ini arti katanya adalah berbatas. Nanti kita akan lihat seperti apa berbatasnya. Dapat dikatakan konvergen ke sebuah bilangan real L, di mana L-nya ini ya kita tulis ya bilangan real, jika, nah ini syaratnya, dia wajib memenuhi kalimat limit ketika N mendekati tak hingga dari pola AN atau pola BN atau pola CN bebas, hasilnya itu harus sama dengan L. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ada barisan yang hasil limit ketika N mendekati tak hingganya sama dengan L, maka simpulannya sudah pasti, oh berarti barisan tadi itu akan konvergen ke L. Nah, nah ini kita berbicara, jika nilai L yang didapatkan nanti bukan bilangan real, jadi jika L-nya itu misalkan plus minus tak hingga, jadi bukan bilangan real, maka nama barisannya bukan lagi konvergen. Jadi bukan barisan yang konvergen ke L, melainkan barisan AN yang non konvergen. Nah, non konvergen itu nama lainnya adalah divergen. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita limitin, terus hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka itu divergen. Tapi kalau hasilnya misalkan masih 0, 1, setengah, 3/4, dan seterusnya, berarti itu bilangan-bilangan real, berarti dia kita katakan konvergen. Gimana, Kak, maksudnya cara ngelimitinnya? Oke, aku misalkan masuk ke satu contoh soal. Ada sebuah barisan nih, kalau nggak salah baru aja muncul di kuis salah satu fakultas. Bentuk barisannya gini, akar pangkat N dari N. Nah, kayak gitu. Oke, pertanyaannya tentu dari setiap barisan gampang ya. Kita pasti disuruh selidiki. Nah, gini. Selidiki atau periksa periksa kekonvergenan kekonvergenan dari barisan AN itu. Oke. Kalau kita diperintah udah langsung, oh, periksa kekonvergenan, maka langkah kita udah langsung pasti nih. Tinggal kita tulisin limitnya atau kita cari limitnya. Limit ketika N mendekati tak hingga dari bentuk, nah ini, akar pangkat N seperti ini dari N. Oke, sekilas bentuk ini juga boleh kita pandang sebagai limit N mendekati tak hingga dari N pangkat sub N. Nah, kenapa kalau kita pandang seperti itu? Karena di dalam limit, dalam kasus limit, kalau kita tinjau lagi bab 8, ini kan bab 9, kalau kita tinjau bab 8, kita punya tuh bentuk-bentuk yang dinamakan nggak tentu, bentuk yang nggak ada nilainya. Jadi kita harus pintar-pintar mengenali ini bentuk nggak tentu nggak ya. Nah, oke, kita masukin tak hingga, berarti bentuk ini nanti menyerupai tak hingga pangkat 1/tak hingga. 1/tak hingga itu 0. Nah, ini. Berarti bentuk ini menyerupai tak hingga pangkat 0. Terus apa, Kak, dampaknya? Karena ini bentuk tak hingga pangkat 0, berarti bentuk ini sebenarnya aku bisa katakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, gitu. Kita bisa katakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu seperti ini penyelesaiannya sudah ada di bab 8. Oke, kita akan refresh ya sambil melihat gimana sih cara menyelesaikannya.
Menurut bab 8, kalau kita menemui bentuk tak hingga pangkat nol, kita wajib untuk memisalkan. Jadi kita pilih misalkan ada sebuah variabel namanya Y. Y ini mewakili nilai dari n pangkat seper n. Oke, jadi kalimat fungsi yang dipakai atau kalimat barisannya itu kita misalin Y. Sudah. Setelah itu apa, Kak? Setelah itu karena tujuan kita itu kan setiap mengerjakan limit kita hindari bentuk pangkat. Jadi bentuk seper n di atas ini tuh kita ingin coba buat berpindah tempat. Bagaimana caranya? Kita kasih len. Jadi kasih len di ruas kiri, terus kemudian dikasih len di ruas kanan. Nah, seperti itu. Len Y pangkat seper N. Kayak gini. Nah, len ini berdampak apa? Sorry. Ini yang di kanan ini len N ya, pangkat 1/N. Nah, len ini dampaknya apa? Pangkat seper N yang di atas ini bisa turun ke bawah. Jadinya nanti len buka kurung N pangkat N. Sorry, per N. Nah, ini. Oke, setelah sampai di situ gimana, Kak? Karena tadi perintah atau yang diminta soal kan untuk menentukan kekonvergenan butuh limit, maka kita limitin tuh. Jadi limit ketika N mendekati tak hingga dari si len Y. Jadi luas kiri kita limitin, biar adil luas kanan kita limitin juga. Limit ketika N mendekati tak hingga dari len buka kurung N per N. Udah kan? Seperti itu. Setelah itu gimana, Kak? Nah, keistimewaan limit dan len, mereka bisa bertukar tempat seolah-olah. Jadi yang di depan ganti len, nah terus limitnya ganti di dalam. Berarti ini nanti jadi len dari limit seperti ini, n mendekati tak hingga kayak gini, dari y itu sama dengan, nah ini sama nih, limit n mendekati tak hingga dari len n per n. Nah, dengan kita berfokus ke bentuk yang ada di ruas kanan, kita ingin menyelesaikan kalimat tadi. Bagaimana caranya? Masukin dulu n-nya tak hingga. Di mana ketika n mendekati tak hingga, bentuk len n ini juga menuju ke tak hingga, yang di bawah juga menuju ke tak hingga. Oh, berarti bentuknya tak hingga per tak hingga. Menurut bab 8, kalau kita ketemu bentuk ini, kita bisa selesaikan menggunakan sebuah aturan yang dinamakan aturan L'Hopital. Jadi aturan L'Hopital bilang bahwa kalimat limitnya masih sama, n mendekati tak hingga seperti ini, cuman fungsi len n per n-nya kita turunkan. Nah, gitu. Jadi turuninnya pun bukan pakai U aksen V min UV aksen dan seterusnya, tapi lebih kepada menurunkan pembilang sendiri, penyebut diturunin sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi len n kita turunkan, yaitu jadi 1/n, terus kemudian yang di bawah jadi 1. Nah, habis itu kita substitusikan nilainya. Ketika n mendekati tak hingga, 1/n akan mendekati 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu adalah 0. Oh, berarti hasil dari tadi 0, Kak. Nah, ini adalah titik rawan kesalahan ketika mengerjakan. Jadi berhenti mengerjakan untuk kasus limit di sini. Padahal jawabannya bukan 0. Kenapa kok bukan 0? Karena kalau kita lihat kembali ke inti soalnya tadi, sebenarnya kan kita diminta ini. Nah, itu menentukan limit n mendekati tak hingga dari n pangkat seper n. Nah, yang inilah gitu. Berarti fokus pertanyaannya itu adalah limit dari y. Nah, sementara 0 tadi itu adalah nilai dari len limit y. Jadi si 0 ini itu nilai dari ini. Nah, yang kita butuhkan untuk jawaban kan hanya yang ini saja. Nah, bagaimana kita mengekstrak limit n mendekati tak hingga dari y seperti ini dari kalimat di atas? Gampang. Jadi kita bisa mengekstrak ini hanya dengan memberikan eksponen. Nah, eksponen dari len dari limit tadi. Eksponen dari len dari limit n mendekati tak hingga dari y seperti ini. Nah, terus di kanan kita kasih eksponen juga. Eksponen dari 0. Siapakah eksponen dari 0? Eksponen dari 0 itu ya e pangkat 0. Nah, gitu. Atau berarti hasil akhirnya adalah 1. Jadi ketika nanti teman-teman tahu eksponen ketemu len, mereka akan saling menghilangkan. Jadi efeknya tinggal ini doang. Nah, gitu. Oh, berarti salah satu ciri pengerjaan pengerjaan bentuk tak tentu itu adalah hasilnya selalu berbentuk E. Entah E pangkat 0, entah E pangkat setengah, entah E pangkat min 1, entah E pangkat min setengah, dan seterusnya. Nah, oke. Dari dua bentuk ini, nah untuk ikmal atau untuk salsabila, nah itu ada pertanyaan dulu. Kira-kira, wah kelas gratis hari ini sangat ini ya, sangat private, tidak apa-apa.
Disampaikan aja kalau ada pertanyaan. Sejauh ini adakah pertanyaan teman-teman? Oh, ada chat nih. Paham, Kak? Oke, siap, Iqbal. Salsabila gimana? Masih mengikuti? Aman? Aman, Kak? Oke, sip, mantap. Nah, gitu, kita berkomunikasi ya, nyantai aja. Pokoknya kalian paham, nah, itu aku akan sangat, happy lah kalau teman-teman bisa mengikuti. Kita diskusikan, nanti kalau aku ada kesalahan juga boleh dikoreksi dengan senang hati banget. Nah, kita lanjutkan. Terus, apakah kebutuhan untuk mencari kekonvergenan barisan itu hanya seputar mencari limit? Dan apakah tidak ada kendala lain? Jawabannya, eee, masih ada kendala. Jadi tidak semua bentuk, apa itu namanya, bentuk barisan itu kita bisa langsung tahu kekonvergenannya kemana. Jadi ada bentuk barisan seperti misal barisan AN sama dengan sin kuadrat N seperti ini, dibagi dengan akar N. Ini adalah salah satu contoh barisan yang kita akan cukup susah mencari kekonvergenannya. Kenapa kok gitu, Kak? Emang bedanya apa kayak tadi? Oke, kalau kita balikan berarti kan cara mencari kekonvergenan hanya, dengan limit ketika N mendekati tangga dari sin kuadrat N seperti ini, dibagi dengan akar N. Oke, sekilas kayak oke, masih limit biasa, cuman saat kita mensubstitusikan N-nya tangga, bentuknya jadi aneh. Jadi maksudnya adalah, yang di ruas bawah saat N mendekati tangga, akar N itu juga mendekati tangga loh. Ya, memang betul, kan akar tangga itu tangga. Sementara untuk bentuk sin kuadrat N, nah ketika N mendekati tangga, dia itu bukan menuju ke tangga. Nah, gitu. Kita tahu bentuk kuadrat, apalagi kuadrat sin gitu ya, berarti terkecilnya nilainya 0 dan terbesarnya tuh nilainya cuma 1. Jadi nilai dari sin kuadrat N ini berkisar. Berkisar antara berapa, Kak? Antara 0 sampai 1. Nah, gini sin kuadrat N sampai 1. Kenapa kok aku bisa simpulkan seperti itu? Karena kalau kita tinjau dari kurva sin kuadrat N, nah maka kurvanya nanti akan seperti ini, kurva sin kuadrat N ya. Melengkung, 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 dan seterusnya. Nah, masalahnya muncul gara-gara di tak hingga itu kita nggak tahu tuh pasnya di mana. Apakah pas di puncak ketika tak hingga sehingga nanti nilainya 1, ataukah pas di titik di bawah sini ketika nilainya 0, atau mungkin setengah, atau mungkin 0,75. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi karena kita nggak tahu tadi, maka bentuk limit di sini menjadi cukup cukup susah lah untuk ditentukan kekonvergenannya. Nah, cuman jangan khawatir, ada sebuah teorema nih yang disajikan untuk menjawab kebutuhan menentukan kekonvergenan barisan yang seperti itu. Nah, nama teoremanya apa? Nama teoremanya adalah teorema apit barisan. Nah, seperti ini teorema apit barisan. Teorema apit barisan bilang gini, misal kita berandai-andai nih, misal terdapat 3 buah barisan, ada AN, ada BN, dan ada CN. Nah, dari ketiga barisan itu diketahui juga, misal, untuk suku-suku atau nomor suku setelah N besar, nah kayak gini, berlaku misalkan barisan AN itu nilai barisannya itu selalu di tengah dan dia selalu lebih gede ketimbang barisan BN, tapi selalu lebih kecil ketimbang barisan CN. Jadi maksudnya kalimat yang di sebelah sini apa sih, Kak? Maksudnya ini. Nah, ini. Ini maksudnya adalah kita tidak memperhatikan N besar suku pertama. Nah, gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan di 10 suku pertama urutannya enggak BN, AN, CN enggak apa-apa. Tapi setelah 10 suku pertama urutannya terkunci tuh. BN selalu di bawah, AN selalu di tengah, CN selalu yang paling gede. Nah, itu asumsinya. Terus kemudian dikatakan bahwa jika, nah ini kalimat yang penting, jika limit ketika N mendekati tak hingga dari si AN, si BN itu ternyata sama dengan L, dan diketahui juga bahwa limit ketika N mendekati tak hingga dari si CN ternyata juga sama dengan L, di mana L dalam konteks di sini adalah sama-sama bilangan real, maka
Ini menyebabkan atau teorema Apit menyimpulkan bahwa limit ketika N mendekati tak hingga dari AN juga akan sama dengan L. Sekaligus memberikan kita sebuah kesimpulan yang paling konkret di sini. Oh, berarti kalau BN konvergen ke L, CN konvergen ke L, dan dia mengapit AN, nah maka mau nggak mau AN itu juga dipastikan. Nah, itu akan dipastikan konvergen ke L. Oh, berarti untuk setiap barisan yang berbatas, punya nilai atas, punya nilai bawah, kita bisa tuh menentukan kekonvergenannya. Seperti barisan tadi, sin kuadrat N per akar N. Nah, untuk berarti tugas kita sekarang kalau kita tarik ke situ, tugasnya adalah menentukan deret apa ya, barisan apa ya yang mengapit sebelah kiri dan sebelah kanannya si sin kuadrat N per akar N. Bagaimana cara ngebentuknya? Gampang. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu sin kuadrat N. Tadi kita tahu nilainya itu selalu lebih gede dari 0. Kenapa kok selalu lebih gede dari 0? Karena bentuk kuadrat. Terus dia selalu lebih kecil daripada 1. Karena sin. Nah, gitu kan. Sin nggak mungkin 2. Nggak ada sin sekian derajat 2 nilainya 2,5. Kan nggak ada. Oke, jadi sampai di sini berarti aku ketemu bahwa sin kuadrat terapit oleh ini. Nah, karena aku ingin menentukan pengapit dari barisan AN tadi, dan barisan AN kan ada pernya. Ya udah, semua bentuk ini sekarang aku ingin coba kalikan dengan 1 per akar N. Nah, saat kita mengalikan dengan 1 per akar N, kita harus hati-hati bahwasanya kita sedang menghadapi sebuah pertidaksamaan, multi pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan yang jumlahnya lebih dari 1. Di mana kalau kita mengalihkan pertidaksamaan dengan sesuatu yang negatif, itu bisa mengubah tandanya. Jadi yang awalnya kurang dari bisa lebih dari. Itu urgent banget kalau di pertidaksamaan. Cuman dalam kasus ini kita harus lega gara-gara bentuk pengali kita yaitu 1 per akar N adalah sebuah bentuk yang pasti positif. Akar dari 4 kan mesti 2, bukan min 2. Jadi 1 per akar N selalu positif. Nah, karena dia positif atau yang bisa kita bilang definite positif, berarti kita nggak perlu lagi untuk mengubah-ubah tanda. Sehingga kita tinggal mengalihkan untuk perluasnya. Jadi 0 dikalikan 1 per akar N, ya tetap 0. Yang di tengah sin kuadrat N per akar N. Nah, yang di sebelah kanan adalah 1 per akar N. Oh, berarti sin kuadrat N per akar N itu diapit oleh barisan 0, barisan dan barisan 1 per akar N. Nah, gitu. Apa Kak maksudnya barisan 0? Misalkan ada barisan nih, BN sama dengan 0. Nah, nanti kalau ditulis panjangnya kayak gimana? 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, barisan seperti ini udah pasti konvergen. Sementara kalau barisan CN yang pengapit yang di atas itu 1 per akar N, berarti kalau kita tulis, ya mungkin 1, terus kemudian 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 3, 1 per akar 4, dan seterusnya. Nah, ini pengapitnya sin kuadrat. Nah, dari situ, oh ya sudah, berarti sekarang kita tinggal ngelimitin satu-satu. Yang pertama, kita limitin limit N mendekati tak hingga dari si 0. Hasilnya sama dengan 0. Yang berikutnya kita limitin juga limit ketika N mendekati tak hingga dari 1 per akar N. Nah, itu sama dengan 1 per 1 dibagi tak hingga. Hasilnya adalah 0 juga. Oh, berarti karena, nah nanti tinggal narasinya aja nih. Karena BN dan CN yang tadi sudah kita tuliskan, ternyata dia konvergen ke 0, maka nah gitu, AN akan konvergen ke 0 juga. Nah, gitu ceritanya. Akan konvergen ke 0. Oh, berarti teorema apit barisan berguna banget nih untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan barisan yang kekonvergenannya tidak bisa ditentukan gara-gara nilai yang terbatas tadi. Nah, oke, dari contoh ini berarti ya kalau ditarik lagi kesimpulan yang lebih general, berarti setiap soal trigono kan satu-satunya fungsi yang berbatas itu kan trigono. Kayak sin, cos itu terbatas. Kalau tangen sih nggak terbatas ya. Tangen, kotangen nggak terbatas, tapi sin, cos terutamanya. Berarti entah sin kuadrat, sin doang, cos kuadrat, semuanya punya batas.
Oke, dari contoh ini tadi atau penjelasan materi tadi, Iqmal atau Salsabila, ada yang pengen ditanyakan? Monggo disampaikan. Paham, Kak. Oke, mantap. Mantap mantap mantap. Sip. Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, kebutuhan untuk mencari kekonvergenan masih berlanjut, di mana mekanisme berikutnya atau kekonvergenan berikutnya atau tantangan berikutnya itu muncul ketika kita menghadapi sebuah barisan seperti ini. Nah, itu barisannya misalkan contohnya AN sama dengan minus 1 pangkat N dibagi N kuadrat plus 2. Misalkan kayak gini. Kenapa kok tantangannya kita hadapi? Gara-gara kalau barisan ini misalkan aku mau tulis, maka bentuk panjangnya dia akan jadi minus 1/3, habis itu 2/6, habis itu minus 3/11, habis itu 4/18, habis itu minus 5/27, dan seterusnya. Nah, gimana kalau barisan seperti ini kita lakukan plot gitu ya, plot nilai. Nah, maka nilainya akan berada di atas sumbu. Jadi kalau di sini ada sumbu Cn atau sukunya, di sini N, nomor sukunya, maka nanti barisannya akan ada di atas di bawah. Jadi pertama min sepertiga di sini. Habis itu 2/6, sepertiga di sini. Min 3/11 di sini, ini di sini, ini di sebelah sini lagi, di sebelah sini lagi, di sini lagi, di sini lagi, dan seterusnya. Jadi dia naik turun naik turun. Ini adalah contoh barisan yang berfluktuasi, nilainya kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif, kalau N ganjil negatif, kalau N genap positif, dan seterusnya. Kebetulan kita masih sama nih, berarti kalimat limit N mendekati tak hingga dari AN, atau berarti sama dengan limit ketika N mendekati tak hingga dari minus 1 pangkat N, kayak gini, dikalikan N per N kuadrat plus 2 ini akan menuju ke mana nih? Tanda tanya, tanda tanya. Maksudnya adalah dia ketika di tak hingga itu pas positif atau pas negatif, atau jangan-jangan kita nggak bisa menentukan. Nah, gitu. Itu berarti cukup ambigu ya, karena tak hingga ini kalau kita luruskan pemahamannya berdasarkan dosen waktu aku kuliah dulu, beliau menyampaikan bahwa tak hingga itu bukan bilangan. Tak hingga itu adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan nilai yang sangat besar. Jadi dia tidak bisa diasosiasikan pakai bilangan berapapun, bilangan manapun. Jadi kalau ada orang yang mengasosiasikan tak hingga itu dengan misalkan 10/10, maka klaimnya akan langsung gugur ketika ada orang lain yang memberikan klaim tak hingga itu adalah 10/20. Nah, jadi 10/20 kan levelnya lebih gede dari 10/10. Dan orang yang mengklaim bahwa tak hingga itu 10/20 juga akan langsung gugur kalau ada yang ngeklaim 10/100, dan akan gugur lagi dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengasosiasikan tak hingga itu sama angka manapun. Nah, terus bagaimana Kak cara kita menjawab soal ini? Nah, gitu kan inti pembahasannya. Nah, di mana cara menjawab soal ini ada sifat yang bisa kita gunakan, di mana sifat itu namanya adalah sifat harga mutlak barisan. Nah, gitu. Sifat harga mutlak barisan. Oke, dikatakan bahwa jika, jadi sifat ini biasanya kalau di dalam matematika hanya memuat satu kalimat. Jika nilai dari limit ketika N mendekati tak hingga dari bentuk mutlak AN seperti ini, itu sama dengan 0, maka ya seperti ini, maka limit ketika N mendekati tak hingga dari AN itu juga akan sama dengan 0. Di mana hal ini berarti sekaligus memberi kita simpulan bahwasanya nilai AN itu atau barisan AN ini akan konvergen ke 0. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah sifat harga mutlak barisan yang bisa kita pergunakan. Oke ya, baru ada yang masuk.
Carmenita, selamat malam. Nah, kita baru masuk barisan seperti ini. Nah, berarti sekarang apakah, sifat harga mutlak barisan ini kita bisa, apa itu namanya, pakai? Jawabannya iya. Nah, karena tadi AN itu kan berarti dari kalimat itu yang sebelah sini nih, AN. Lantas bagaimana cara membuat mutlak AN? Mutlak ini kan sebuah bentuk fungsi yang kita juga sudah kenali sifatnya di semester 1, di mana kalau istilah gampangnya adalah menghasilkan nilai yang sudah pasti positif. Jadi nilai mutlak AN itu pasti minimal 0 atau positif, nggak ada yang negatif. Nah, di mana berarti memutlakkan kalimat AN sama saja membuat semua suku dalam kalimat AN positif. Nah, di mana berarti kita tinggal menghilangkan faktor pembuat negatifnya. Nah, faktor pembuat negatifnya kan -1 pangkat N ini. Jadi untuk mendapatkan mutlak AN, kalimatnya tinggal -1 pangkat N-nya kita hapus, tersisa N per N kuadrat plus 2. Nah, ini namanya kalimat mutlak AN. Jadi -1 pangkat N yang di sini itu adalah pengubah tanda namanya kalau di, apa itu namanya, matematika. Oke, berarti mutlak AN seperti ini, ya kita limitkan. Kita akan cari limit N mendekati tak hingga dari mutlak AN. Berarti itu sama dengan limit ketika N mendekati tak hingga dari N per N kuadrat plus 2. Nah, di mana kita bisa selesaikan dengan cara L'Hopital. Bisa nanti di L'Hopitalin sekali dulu deh, misalkan gini, limit. Oh ya, kenapa kok di L'Hopitalin? Cek dulu, kita masukin tak hingga, pembilangnya menuju ke tak hingga, penyebutnya menuju ke tak hingga. Berarti sah ya, di L'Hopitalkan boleh. Itu limit hasil L'Hopitalnya, limit N mendekati tak hingga, N diturunkan hasilnya 1, penyebutnya diturunkan hasilnya 2N. Kalau kita masukkan lagi tuh tahingganya, 1/2 kali tahingga sama dengan 1/tahingga, di mana 1/tahingga hasilnya 0. Nah, oh berarti kita tahu nih bahwasanya limit mutlak AN hasilnya udah 0. Berarti menurut sifat harga mutlak barisan, jika limit mutlak AN-nya 0, maka limit non mutlaknya juga 0. Oh, berarti kita bisa langsung menarik simpulan bahwasanya barisan AN yang tadi -1 pangkat N, N dibagi, nah gini, N kuadrat plus 2 adalah salah satu contoh barisan yang konvergen. Nah, itu. Lebih lanjut, dia akan konvergen ke mana, Kak? Lebih lanjut, si barisan AN tadi akan konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Oke. Nah, yang teman-teman harus catat baik-baik adalah ketika menemui kalimat implikasi seperti ini, maka siapa yang menjadi sebab, siapa yang menjadi akibat adalah, terkunci. Maksudnya nggak bisa kita tukar-tukar tuh. Nah, di sini dikatakan kalau limit mutlaknya 0, berarti limit mutlak 0 itu sebagai sebab. Kalau kalimat itu tidak kita ketemui di awal, berarti sifat harga mutlak barisan ini tidak satu pun bisa kita gunakan. Jadi contoh, misalkan limit mutlaknya hasilnya 1. Nah, kalau limit mutlaknya hasilnya 1, limit mutlak AN hasilnya 1, maka tidak ada kesimpulan. Karena tidak ada yang mewadahi kalimat simpulan kayak gitu. Nah, jadi untuk menggunakan apa yang ada di matematika, teman-teman cukup gunakan itu letter-let. Jadi kalau memang tidak sama, syaratnya kurang terpenuhi, maka klaimnya nggak boleh digunakan. Terus gimana, Kak? Pasti ada cara lain untuk mencari kekonvergenannya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kira-kira dari pembahasan tadi, Iqmal, Carmenita, atau Salsabila, ada yang pengen ditanyain? Boleh disampaikan aja. Aman? Masih mengikuti kah? Paham, Kak? Oke, sip. Mantap, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, kebutuhan untuk mencari kekonvergenan masih berlanjut. Sekarang kita akan menemui tantangan baru lagi. Bagaimana jika suatu saat kita menemukan barisan seperti ini? Nah, ini contoh keberapa nih? Contoh keempat. Nah, barisannya adalah AN sama dengan, A1 sama dengan akar 2, lalu kemudian AN plus 1,
sama dengan akar dari 2AN. Nah, misalkan kita ketemu barisan seperti ini. Emang apa istimewanya, Kak? Kalau kita lihat barisannya nggak sama kayak tadi strukturnya. Kan kalau tadi itu AN sama dengan, nah di sebelah kanan ini fungsi dalam N. Sementara yang ini kalimatnya aneh nih. AN plus 1 sama dengan akar 2AN. Nah, barisan kayak gini namanya barisan apa? Ini adalah barisan rekursif. Ya, barisan rekursif. Jadi barisan rekursif itu barisan yang nilai suku-sukunya, nilai suku-suku setelah satu suku pertama itu bergantung dengan suku sebelumnya. Jadi nilai suku kedua tergantung suku pertama, nilai suku ketiga tergantung suku kedua, nilai suku keenam bergantung suku kelima, nilai suku ke-10 bergantung suku 9 dan seterusnya. Nah, terus kita nggak bisa nih apa itu namanya, memperoleh kalimat limit N mendekati tak hingga dari AN. Karena kalimat AN-nya nggak ada. Yang ada malah kalimat seperti ini. Nah, terus gimana cara kita, Kak, menentukan kekonvergenan? Nah, ketika kita udah ketemu bentuk seperti ini, pertama kita harus melakukan plot dulu. Jadi kita ingin lihat nih barisan-barisannya, suku-suku barisannya lebih tepatnya. Jadi kita plot mulai dari suku pertama. Tadi suku pertamanya akar 2. Habis itu kita masuk ke suku kedua. Berarti suku kedua kan akar 2 dari suku pertama. Sama dengan akar 2 dari akar 2. Terus kalau kita ingin lihat lagi A3. A3 itu akar 2 dari suku kedua. Atau sama dengan akar 2, akar 2, akar 2. Seperti itu kan. Habis itu A4 sama dengan akar 2 dari A3. Berarti sama dengan akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, kayak gitu barisannya. Oke. Terus yang kita ingin cari tahu kan limit ini, Kak. Limit N mendekati tak hingga dari AN. Nah, ini limit N mendekati tak hingga dari AN. Nah, kalau kita maknai dengan lebih detail, limit N mendekati tak hingga dari A ini kan seolah-olah kita mencari suku di tak hingga. Benar-benar suku di tak hingga. Gitu. Berarti A tak hingga. Nah, misalkan A tak hingga ini aku umpamain dia kayak bilangan real deh. Jadi mungkin L kita namain. Kayak gitu. Berarti kalau ada kalimat limit ketika N mendekati tak hingga dari AN ditambah 1. Sama aja si tak hingga yang ada di bawah sini kita masukin ke sini. Berarti kan toh hasilnya juga sama aja. Berarti ini sama kayak juga mencari tak hingga dong. Berarti sama dengan L. Oke, dari permisalan ini baru kita bergerak untuk mencari solusinya. Kayak gimana tuh, Kak? Oke, tadi kan ada kalimat di awal AN plus 1 itu sama dengan akar 2AN. Nah, gitu kan. Akar 2AN. Oh, berarti sekarang aku mau kasih limit nih di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ini dikasih limit ketika N mendekati tak hingga dari AN plus 1. Yang di ruas kanan juga sama, dikasih limit. Cuma limit itu berdasarkan sifatnya kan bisa masuk tuh sampai ke dalam-dalam akar. Berarti nanti yang di dalam tersisa 2 kali limit ketika N mendekati tak hingga dari AN. Nah, kita tadi di awal udah tahu tuh bahwa limit AN itu L, limitnya AN plus 1 juga L. Oh, berarti kalimat ini bisa nih disederhanain. L sama dengan, atau kalau enggak kita tulis di sebelah sini ya. Nah, berarti dari sana kita dapatkan L sama dengan akar 2L. Oh, dari situ kita bisa kuadratkan kedua ruas nih. Nah, jadi dikuadratin kedua ruas nanti L kuadrat minus 2L gini hasilnya 0. Habis itu gimana, Kak? Bisa difaktorkan kayaknya ya. Berarti ini kalau kita faktorkan L dikalikan L minus 2. Nah, gini. Sama dengan 0. Nah, dari situ kita ketemu nih opsi-opsi jawaban. Oh, berarti bisa jadi si L yang kita cari tadi, kalau enggak L-nya 0, atau L-nya itu sama dengan 2. Berdasarkan pemfaktoran yang warna biru tua itu. 0, kalau enggak 2. Nah, apakah semua jawaban ini benar? Tentu enggak, harus apa itu namanya salah satu.
Mana Kak yang benar? Kembali lagi kita ke inti dari pembahasannya. Jadi kita lihat nih, suku pertama kan sama dengan akar 2. Akar 2 itu kalau kita hitung nilainya sekitar 1,4-an. Nah terus A2, A2 ini kan akar 2 dari akar 2. Akar 2 yang di dalam sini itu 1,4. 1,4 kita kalikan 2, 2,8. Berarti suku kedua itu adalah akar dari 2,8. Di mana nilai dari itu pasti lebih gede dong ketimbang akar 2. Nah, oh berarti nilai suku-sukunya itu dari suku pertama ke kedua naik. Nah, kalau kita cek lagi dengan cara yang sama, ke suku ketiga dia naik juga. Ke suku keempat dia naik juga. Jadi makin gede nilainya. Oh, berarti ini adalah contoh barisan yang naik terus. Naik, naik, naik. Nah, dah kayak gitu. Kemudian apalagi Kak? Berarti eh kita sekarang lihat lagi base value-nya atau nilai awalnya itu kan akar 2, 1,4. Dikatakan berarti 1,4 dan naik terus. Itu adalah barisan ini. Berarti solusi yang bisa kita tolak langsung adalah solusi yang jelas-jelas tidak mencerminkan awal dari barisan tadi dan kenaikan tadi. Solusi mana itu Kak? Yang 0. Nah, 0 ini berarti nggak masuk akal. Karena solusinya apa? Karena barisannya aja awalnya aja udah 1,4, naik terus berarti kan harusnya 1,4, habis itu mungkin 1,46, habis mungkin 1,52, habis itu mungkin 1,56, habis itu 1,59 mungkin dan seterusnya. Jadi 0 ini nggak akan mungkin dilewati. Oh, berarti 0 bukan solusi. Karena 0 bukan solusi, maka terimalah solusinya L sama dengan 2. Oh, berarti contoh barisan rekursif tadi adalah barisan yang konvergen. Jadi AN sebagai barisan yang rekursif, yaitu ternyata juga konvergen loh. Nah, gitu. Konvergen. Lebih lanjut konvergen kemana Kak? Konvergen ke 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh barisan yang unik, namanya barisan rekursif. Kira-kira dari contoh ini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Masih bisa mengikuti kah sampai saat ini? Aman Kak, aman Kak, aman Kak. Siap. Oke. Ya, sip. Berarti kita bisa lanjutkan. Nah, terus masih di dalam pembahasan tentang ini tadi ya, barisan. Sekarang ada barisan yang bentuknya aneh, ini yang terakhir nih, yang aneh-aneh. Jadi kita harus bahas semua biar teman-teman makin mudah nanti ujiannya. Nah, contoh yang ke berapa nih? 5, itu adalah barisan AN sama dengan ini 1-1/4 dikali 1-1/9 dikali 1-1/16 dikali dan seterusnya dikali sampai 1-1/n kuadrat. Nah, di mana dikasih ketentuan tuh bahwasanya n-nya lebih besar dari 2. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi yang langsung sukunya suku kedua, suku ketiga, suku pertama nggak ada. Terus kenapa kok barisan ini unik? Kalau kita kebentur barisan ini terus ditanya nih, limit seperti ini, limit ketika n mendekati tak hingga dari AN, berarti kan sama aja kita ngelimitin ini. Limit ketika n mendekati tak hingga dari bentuk 1-1/4 dikalikan 1-1/9 kayak gini, dikalikan 1-1/16 dan seterusnya, bahkan nanti sampai yang terakhir 1-1/n kuadrat. Kenapa bentuk limit ini aku katakan nggak bisa dikerjakan? Karena untuk menemukan limit kita harus tahu nih, panjang dari kalimat titik-titik ini seberapa. Sementara kan n-nya menuju ke tak hingga. Berarti nilai yang di sebelah sini itu tak hingga. Gede banget. Nah, terus kalau dia tak hingga, mau seberapa panjang nih kalimat yang ada di ruas P ini. Nah, itu. Kita kan nggak tahu tuh seberapa panjang. Orang ini aja baru 4 kuadrat, nah masih ada mungkin 1000 kuadrat, masih ada 10 pangkat 10 kuadrat dan seterusnya.
Nah, karena itu sudah sangat tidak logis atau kita tidak mampu menghitungnya, ada sebuah teorema nih di sini yang dikatakan bisa digunakan untuk menentukan kekonvergenan barisan seperti ini. Nama teoremanya apa? Ada di buku, nama teoremanya adalah teorema D. Teorema D. Jadi teorema D ini karena dari namanya mungkin keempat kali ya. Nah, teorema D, di mana teorema D ini cocok untuk menyelesaikan barisan-barisan yang panjang. Nah, gitu. Jadi dia susah ditentukan kekonvergenannya karena mungkin sangat panjang, sangat rumit. Habis itu ada nanti teoremanya menggunakan kemonotonan. Jadi ada juga yang bilang nama teoremanya adalah teorema kemonotonan barisan. Oke, apa yang disampaikan di teorema D? Apa kata dia? Itu ya, perihal masalah bentuk barisan kayak gini. Di teorema D ada 2 kalimat. Yang pertama kita akan menggunakan kemonotonan barisan yang tak naik. Tak naik. Sorry, tak turun ya yang pertama. Jadi dikatakan bahwa misal terdapat sebuah bilangan real, misalkan bilangan realnya U. U ini adalah sebuah batas atas. Itu dulu kita catat. Batas atas dari apa, Kak? Batas atas dari sebuah barisan AN. Jadi kalau ada sebuah, ini dulu kita tulis deh. Batas atas dari sebuah barisan AN, barisan yang monoton. Nah, barisan yang monoton tak turun AN. Nah, gitu. Monoton tak turun AN. Jadi kalau misalkan ada suatu barisan nih, dia naik terus. Habis itu ya naik terus itu kita bisa namai dia tak turun. Nah, gitu sama aja. Jadi barisan yang monoton tak turun itu kadang naik, kadang datar. Nah, misalkan dia naik terus tapi kita tahu naiknya itu berbatas. Jadi contoh nih, ada barisan yang suku-sukunya habis 1, 1, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05 dan seterusnya. Nah, dia naik terus nih. Cuma kalau dari segi kalimat misalkan dia nggak akan mungkin ngelebihi 10. Nah, 10 itu kita namai U. Jadi U itu batas atas. Misalkan U ini ada dan dia adalah batas atas sebuah barisan yang monoton tak turun. Nah, dikatakan bahwa kalau kita berhasil menemukan U tadi dari suatu barisan monoton tak turun AN, maka menurut teorema D, sebenarnya barisan AN itu pasti konvergen. Jadi dikasih jaminan kita. Jadi barisan AN yang tadi kita temui itu pasti konvergen. Pasti konvergen. Nah, dikatakan dia akan konvergen kemana, Kak? Dia akan konvergen ke suatu limit. Ke suatu limit. Limitnya misalkan kita namain B. Ya gitu. Limitnya kita namain A besar. Di mana nilai A-nya itu, A besarnya ini, angka A ini, itu akan lebih kecil atau sama dengan U. Nah, jadi dikatakan jaminannya ada tuh. Barisan ini pasti loh, pasti apa tuh namanya? Pasti konvergen. Dan konvergennya ke sebuah bilangan, nggak tahu berapa. Bilangannya adalah A, di mana A ini bisa jadi U, yang batas atas kita curigai tadi, atau sembarang nilai di bawahnya U. Berarti kalau ada barisan yang kayak tadi aku sampaikan, 1, suku-sukunya misalkan 1, 1,01, 1,02, 1,03, dan dari kalimatnya aku tahu, wah ini kalimat barisan nggak mungkin nyentuh 10, maka U batas atasnya berarti barisan itu menurut teorema D dijamin. Nah, itu gunanya teorema, memberikan jaminan. Tugas kita sebagai engineer hanya menggunakan jaminan. Nah, itu jadi jaminannya adalah pasti konvergen. Konvergennya juga dijamin juga bisa jadi ke angka 10 tadi atau ke sembarang angka di bawahnya 10. Berarti bisa jadi 9, sekian atau 9 pas atau 8, sekian. Nah, itu bisa. Cuman kelemahan dari teorema ini adalah tidak tahu spesifiknya konvergen kemana.
Kadang di dalam matematika cukup worth it untuk kita untuk memperkirakan aja estimasi konvergen kemana ketimbang menentukan kekonvergenannya tapi lama, gitu. Jadi kecepatan pengambilan keputusan itu penting. Nah, itu yang kalimat pertama. Yang kalimat kedua dikatakan bahwa misal sekarang ada sebuah L. L ini bilangan juga. Nah, L ini merupakan suatu batas bawah sekarang. Batas bawah apa, Kak? Batas bawah dari sebuah barisan. Nah, kali ini barisan yang monoton. Nah, ini monoton tak naik. Ya, jadi dia turun. Misalkan nama barisannya kita samain aja AN. Nah, dijamin pula nih menurut teorema D seperti ini. Menurut teorema D, barisan yang sedang kita amati ini tadi pasti konvergen loh, gitu jaminannya. Pasti konvergen. Nah, lebih lanjut dia konvergen kemana? Dia akan konvergen ke sebuah bilangan, misalkan nama bilangannya adalah B. Nah, B ini hasil atau ke suatu limit ya, kita tulis gitu aja. Ke suatu limit yang hasilnya B, di mana si B ini pasti lebih gede atau bisa juga sama dengan L. Nah, jadi kalau kita ketemu barisan yang turun terus, tapi kok kayaknya dia nggak mungkin menyentuh min 1. Nah, berarti kita tetapkan min 1 itu sebagai L. Nah, berarti teorema D menguatkan pendapat kita bahwasannya barisan ini pasti konvergen. Konvergennya bisa kemana saja selama nilai itu tidak lebih bawah dari L. Nah, itu dia bilangnya. Oke, berarti kembali lagi ke barisan tadi. AN sama dengan 1 min 1/4, 1 min 1/9, 1 min 1/16, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ingin tahu, kira-kira itu barisan yang naik atau turun ya. Caranya adalah dengan diplot. Kita tulis dulu barisannya. AN 1 min 1/4, 1 min 1/9, gitu kan, 1 min 1/16, titik, 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 1 min 1/n kuadrat. Nah, di mana si n-nya ini lebih besar sama dengan 2. Nah, terus kayak gimana kita tahu dia monotonnya? Kita cek suku-sukunya. Suku kedua langsung A2. Berarti kan 1 min 1/2 kuadrat habis itu berhenti. Atau 1 min 1/4 tadi. Atau berarti sama dengan 3/4. 3/4 tuh 0,75. Ya. Kalau suku ketiga berarti ya kita kalikan dari awal. 1 min 1/4 sampai 1 min 1/9 berhenti. Berarti sama dengan 3/4 dikali sama 8/9. Nah, kalau kita coret-coret nilainya ya. Ini 2, ini sebelah sini 3. Nah, maka hasilnya adalah 2/3. 2/3 itu kan 0,6667 dan seterusnya. Ya, kita tahu segitu. Habis itu kalau suku keempat berarti 1 min 1/4, 1 min 1/berapa nih? 9. Nah, itu seterusnya 1 min 1/16 berhenti. Atau berarti tadi 2/3 kita kalikan 5/16. Ya, kayak gini. Coret. Nah, coret-coret seperti ini. Bukan 5 ya, 15 ini salah. Nah, ini 15. Jadi 3 sama 15 juga dicoret-coret, coret jadi 5. Oke, berarti hasilnya 5/8. 5/8 itu 0,625. Bisa teman-teman cek apakah betul. Kalau suku A5 berarti 1 min 1/4 dikalikan terus sampai paling belakang itu 1 min 1/25. Berarti gini. Atau berarti sama dengan 5/8 dikalikan 24/25. Oke, kita bisa coret-coret 3. Terus coret-coret 5. Nah, ini hasilnya 3/5
atau sama dengan 0,6. Nah, berarti dari kalimatnya kan ini turun ya. Awalnya 0,75, 0,6667, 0,625, 0,6, pas gitu kan. Habis itu nanti turun mungkin jadi 0,5 sekian dan seterusnya. Oh, berarti kalimat yang kita bisa gunakan adalah kalimat kedua yang menyediakan simpulan untuk barisan yang monoton tak naik atau monoton turun. Berarti tugas kita sekarang adalah seperti tadi yang aku barusan ingkari adalah mencari L. Nah, kira-kira L-nya berapa nih? Kalau dilihat-lihat dari kalimatnya, ini kan kalimatnya ngiterasi terus ya, ngaliin-ngaliin terus. Di mana perkalian itu pertama dari faktor turun-turun ini dan nilainya kan udah 0,0, seterusnya. Berarti ini kan nilai terbawahnya bisa jadi 0. Nah, sekarang kita memeriksa kemungkinan dari si 0 itu. 0 apakah mungkin dilewati oleh suku-suku AN? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena untuk menciptakan sukunya sama dengan 0 harus ada pengali 0. Sementara pengali 0 tidak mungkin ada gara-gara kalimatnya kan 1 min super n kuadrat. Agar 1 min super n kuadrat ini hasilnya sama dengan 0, maka n yang harus kita gunakan harusnya 1. Sementara hal itu tidak mungkin gara-gara n yang di-state di dalam soal itu n-nya start from 2 gitu ya. Jadi dimulai dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Berarti 1 tidak akan mungkin dilalui. Berarti pengali 0 tidak akan mungkin dilalui. Jadi 0 tidak akan mungkin tersentuh oleh AN. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa 0 ini adalah sebuah batas bawah. Nah, jadi 0 ini adalah L tadi. Dia adalah sebuah batas bawah bagi barisan AN seperti ini. Nah, sekarang berarti karena 0 kita bisa temukan dan barisannya sudah fix terbukti monoton tak naik atau monoton turun, berarti kita bisa simpulkan menurut teorema D ada nih pasti konvergen. Nah, jadi gitu. Barisan AN sudah dijamin pasti konvergen. Nah, lebih lanjut, dia bisa konvergen ke semua nilai ya bebas, misalkan nilainya adalah B, di mana B itu lebih gede dari 0, bisa mungkin 0,1, bisa mungkin 0,001, nah bisa mungkin 0,2689, bisa berapapun. Jadi seperti inilah kegunaan dari teorema D dan itu tadi adalah teorema terakhir untuk mengidentifikasi kekonvergenan pada sebuah barisan. Nah, kira-kira dari konsep barisan sampai saat ini adakah pertanyaan teman-teman? Nah, itu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Masih aman. Oke. Wah, kira teman-teman berarti sudah amat sangat paham ya. Oke, berarti kalau barisan sudah clear, kita akan masuk pembahasan berikutnya. Nah, itu kita akan langsung masuk ke pembahasan deret tak hingga. Deret tak hingga. Oke, kalau kita sudah bicara deret, pertama yang harus diluruskan adalah deret 1000% berbeda dengan barisan. Kenapa kok berbeda? Sekarang aku coba tuliskan beberapa contoh deret. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Atau kalau nggak gitu, 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah dan seterusnya. Atau boleh juga misalkan len kayak tadi, len 2 ditambah len 3 ditambah len 4 ditambah dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai deret. Nah, gitu ya, deret. Jadi deret itu berarti adalah ungkapan suku-suku juga, angka-angka, bilangan-bilangan yang mengikuti sebuah pola tertentu. Namun antar sukunya dipisahkan dengan tanda tambah, bukan dengan tanda koma. Gitu. Oke, itu deret. Karena dia dipisahkan dengan tanda tambah, maka salah satu upaya untuk mengefisiensikan penulisannya adalah dengan menggunakan operator sigma. Nah, ini sigma. Sigma N, misalkan kita bikin dari 1 sampai tak hingga. Nah, jadi kalau dari kalimat sigma seperti ini kita tahu nih, kenapa kok disebut deret tak hingga.
karena proses menjumlahkannya itu menjumlahkan terus-menerus, gitu. Jadi untuk yang pertama sigma N 1 sampai tak hingga dari N. Nah, gini kalimatnya. Untuk yang kedua, mungkin deretnya bisa aku tuliskan sigma, nah, N dari 1 juga misalkan sampai tak hingga, dari 1 per apa nih, N kuadrat. Nah, kayak gini. Untuk yang ketiga, ini sigma N juga dari 2 boleh, dari 2 sampai tak hingga, ln dari N. Di mana bentuk yang kedua ini juga sebenarnya boleh sih ditulis yang lain, boleh juga gini, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, ln dari N plus 1. Nah, ini juga sama saja boleh. Oke, terus, kita udah tahu nih bentuk-bentuk deret berarti ada operator sigmanya, tandanya tambah, sudah jelas sangat berbeda dengan barisan. Lantas apa yang akan kita pahami? Nah, sama seperti tadi kita akan difokuskan atau difokuskan dengan pertanyaan mencari kekonvergenan. Cuman mendefinisikan kekonvergenannya akan jauh berbeda. Sebelum kita masuk ke konvergenan, kita akan perkenalkan dulu konsep yang dinamakan dengan jumlah parsial. Jadi jumlah parsial ini lambangnya adalah Sn. Oke, apa pengertiannya jumlah parsial? Jadi jumlah parsial adalah jumlah N suku pertama, jumlah N suku pertama dari deret. Misalkan deretnya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari pola AN. Nah, itu namanya Sn. Kayak gimana tuh, Kak? Oke, kita ambil contoh misalkan deret yang akan dibahas tadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N. Di mana itu kan bentuknya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Oke. Nah, terus yang dinamakan sebagai S1 itu adalah jumlah satu suku pertama, yaitu 1. Yang dinamakan sebagai S2 jumlah 2 suku pertama. 1 ditambah 2 berarti 3. Kalau yang dinamakan sebagai S3 berarti jumlah 3 suku pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya 6. Dan seterusnya. Berarti untuk setiap deret seperti ini kita sebenarnya bisa nih, hanya dengan bergantung N, kita bisa menentukan jumlah parsial di suku ke N, entah 100 suku pertama, atau mungkin 1000 suku pertama, tanpa perlu benar-benar menjumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 100. Caranya gimana, Kak? Melihat pola caranya. Misalkan angka 1 ini bisa aku peroleh dari nomor sukunya, aku coba kalikan 2, aku bagi 2. Hasilnya 1. Kalau yang angka 3 ini bisa aku peroleh dari nomor suku 2, aku coba kalikan 3, aku bagi 2. Aku peroleh 3. Kalau 6, nah 6 yang di bawah sini mungkin aku bisa dapetin dengan cara aku mengalihkan nomor sukunya, aku kalikan sama 4, atau nomor suku plus 1, aku bagi 2. Nanti hasilnya 6. Oh, berarti pola Sn dari deret seperti ini adalah nomor sukunya, kita kalikan nomor suku ditambah 1 dibagi 2. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ini sangat penting untuk kita tahu, untuk kita cari, untuk kita ngamatin pola? Karena satu-satunya cara untuk mendefinisikan kekonvergenan hingga saat ini itu adalah melalui Sn. Nah, jadi untuk deret ini ukuran kekonvergenannya sedikit berbeda. Dikatakan seperti ini, deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu akan konvergen ke sebuah jumlah S misalkan, ke sebuah jumlah S jika, nah ini yang terpenting, jika dia memenuhi kalimat limit ketika N mendekati tak hingga dari pola Sn, itu hasilnya adalah S, di mana S ini merupakan bilangan real. Nah, simpulan lanjutannya adalah, oh berarti del sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN, ini akan konvergen ke S. Nah, gitu, ke si S bilangan tadi. Nah, kalau kita tarik lagi, kan
Berarti, kata-kata konvergen itu bisa diasosiasikan dengan terbatas. Nah, jadi kalau ada kata-kata konvergen kayak gini, ini artinya adalah terbatas atau berbatas, boleh juga seperti itu. Nah, apa maksudnya berbatas di sini? Kayak barisan yang konvergen, barisan yang berbatas menuju ke sebuah nilai. Deret yang konvergen, deret yang juga harus menuju ke sebuah nilai. Ya kalau kita lihat dari definisinya, deret kan penjumlahan. Berarti penjumlahan ini harus menuju ke sebuah nilai. Bagaimana caranya menjumlahkan sesuatu sampai ke tak hingga, kok bisa menuju ke sebuah nilai, Kak? Kan kita menjumlahkannya nggak akan berhenti. Nah, berarti agar dia menuju ke sebuah nilai, penjumlahan itu harus berhenti. Bagaimana caranya, Kak? Berarti itu kan mengkhianati atau menggugurkan konsep deret. Enggak, jadi berhenti di sini maksudnya adalah karena kalau kita jumlahkan, misalkan nih, aku sudah menjumlahkan sampai ke suku ke 1.000 atau suku ke 10.000. Nah, misalkan hasil penjumlahan suku ke 10.000 ini, dari suku pertama sampai ke suku ke 10.000 ini udah aku dapetin sebuah nilai tertentu, lalu aku punya hasilnya, aku kunci. Nah, kemudian setelah penjumlahan 10.000 suku pertama dari sebuah deret tertentu ini aku jumlahkan dengan nomor suku ke 10.001, jadi satu suku setelahnya, ternyata enggak jauh beda. Nah, karena dia enggak jauh beda, sebagai engineer juga gitu ya, kita berarti, apa itu, bisa menyimpulkan gini, oh berarti kalau 10.000 10.000 suku pertama aku jumlahi dengan suku nomor ke 10.001 nggak jauh beda, berarti kalau aku jumlahi dengan suku ke 10.002 juga makin nggak jauh beda. Berarti kita bisa anggap penjumlahan ini berhenti di 10.000 suku pertama. Gara-gara ya sudah nggak worth lagi untuk dijumlahin. Bedanya udah tinggal 0,00000005 misalkan. Itu kan udah nggak jauh beda, mungkin kalau kebutuhan kita mencari penjumlahan deret ini mungkin sampai 2 suku pertama di belakang sorry, 2 angka pertama di belakang koma, mungkin sampai 5 angka pertama di belakang koma. Tapi kalau udah bedanya udah jauh sekali angkanya di belakang koma udah nggak terlalu penting ya untuk kita, apa itu namanya, pakai nilainya. Nah, dengan demikian berarti, deret yang seperti itu yang di mana ketika kita menjumlahkan bisa berhenti, ya itulah deret yang konvergen. Nah, terus deret yang konvergen kan kayak tadi ilustrasinya, kalau kita jumlahkan bisa berhenti. Nah, tapi kalau deret yang baru saja kita kerjakan kayak ini apakah sebuah deret yang konvergen? Tentu bukan. Ini deret yang divergen. Kenapa? Contoh nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 15. Nah, 15 kalau kita tambah 6, 21. Kalau kita tambah suku berikutnya tambah 7, 28, dan seterusnya. Di mana penjumlahan 100 suku pertama itu adalah 5.050. 5.050 ditambah 101 itu 5.151. Kita lihat ya. Jadi penjumlahan 100 suku pertama 5.050, ditambahin suku ke 101 5.151. Dan itu gap-nya makin besar. Jadi kalau kita bilang itu nggak worth it dijumlahkan, salah. Karena perubahannya gede, dari 5.050 ke 5.151. Nah, jadi suku yang atau bentuk deret yang seperti ini, yang makin membesar gap antar sukunya, jadi dari suku nomor ke N ke suku N+1, itu adalah contoh deret yang divergen. Bagaimana membuktikannya? Sangat mudah cara membuktikannya, kita tinggal limitin aja Sn. Jadi kalau dari kalimat ini, aku limitin N mendekati tak hingga, dari kalimat N kali, nah tadi kita kalikan dulu ya, N kuadrat plus N per 2, maka hasilnya tak hingga. Nah, ini sekaligus memberi kita bukti bahwasannya deret dengan Sn seperti ini, jadi deret apa tadi, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N, ini adalah contoh nyata sebuah deret yang non konvergen atau kita namakan deret yang divergen. Untuk memperkuat pendapat kita mengenai seberapa penting mencari Sn, sebenarnya ada sebuah teorema nih. Nah, ada juga teoremanya di Purcell. Nama teoremanya adalah teorema divergensi deret. Divergensi deret. Atau nama lainnya ada yang bilang juga uji suku ke N. Uji suku ke N. Di mana di dalam teorema ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, jika, nah gitu.
sebuah deret sigma N sama dengan 1 misalkan. N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga dari kalimat AN ini sudah dipastikan sejak awal konvergen. Nah, gitu. Maka pasti limit ketika N mendekati tak hingga dari AN-nya itu pasti mendekati 0. Jadi suku terakhirnya mendekati 0. Jadi kalau sebuah barisan yang konvergen itu cirinya biasanya suku terakhirnya 0. Tapi perlu hati-hati, sekali lagi kalimat implikasi, kalau kalau deret itu mempunyai suku terakhir 0, belum tentu dia konvergen. Sementara sebaliknya, berarti jika limit N mendekati tak hingga dari pola AN ini tidak sama dengan 0, kayak misalkan 1, min 1, min 6, 2, dan seterusnya, maka nah gitu. Kalimat simpulannya adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari pola AN-nya itu divergen. Nah, gitu. Jadi dari dua kalimat ini mana nih Kak yang lebih worth untuk digunakan? Itu adalah kalimat yang kedua. Karena kalau kalimat yang pertama, berarti kita harus menyediakan kekonvergenannya terlebih dahulu. Nah, kan di sini yang sebagai prasyarat adalah yang sebelah sini. Nah, kalimat konvergen. Di mana kalimat konvergen ini kan nggak mungkin kita dapatkan. Karena kan pertanyaan soal jelas. Tentukan kekonvergenannya. Nggak mungkin dong barisan ini udah diketahui konvergen. Nah, itu sangat kecil kemungkinannya. Berarti kita juga tahu bahwasannya kalau limit N mendekati hingga AN yang nggak 0, maka barisannya divergen. Itu yang lebih worth untuk kita pakai. Nah, kembali lagi berarti tantangan untuk setiap deret hingga adalah mencari SN. Jadi mencari jumlah parsial. Cuma apakah jumlah parsial itu bisa dengan mudah ditentukan? Tentu tidak. Kayak nomor 2 ini yang tadi aku kasih contoh, ini adalah deret yang kekonvergenannya kita nggak tahu gara-gara SN-nya bentuknya apa nih jumlah parsialnya. Ini susah sekali ditentukan. Apalagi bentuk yang ini. Ini juga sama. SN-nya mungkin akan juga cukup rumit untuk ditentukan. Nah, lantas bagaimana kita menjawab masalah kekonvergenan ini? Kalau ditanya konvergen, terus ingin menentukan kekonvergenannya, kalau SN-nya aja susah, dan kebetulan yang aku kasih contoh ini adalah satu-satunya yang termudah. Terus kalau kita ketemu deret lain, gimana? Nah, jadi di pembahasan 9.2 ini kita disediakan dua deret istimewa. Nah, kenapa kok dikatakan istimewa? Ya karena dalam pembahasan ini kekonvergenannya udah kita ketahui. Nah, gitu nanti cara mencari kekonvergenannya itu sudah bisa dengan mudah kita ketahui. Maksudnya ada prosedurnya jelas gitu. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir nih untuk mencari SN karena ada deret-deret yang SN-nya mudah dicari. Apa saja deret itu? Yang pertama, teman-teman mungkin juga sudah familiar, deret yang kekonvergenannya mudah diketahui adalah deret teleskopik. Atau ada juga yang menyebutnya deret collapsing. Ya, itu. Kayak gimana Kak deret teleskopik? Deret teleskopik itu deret yang mempunyai bentuk umum sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dikurangi dengan AN plus 1. Ini deret teleskopik. Contohnya itu adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N dikurangi dengan 1 per N plus 1. Ini contohnya. Jadi cirinya adalah selalu terdiri atas dua kalimat, ada AN plus 1, dan ciri khasnya selalu sebelah kiri sama sebelah kanan ini bentuknya sama persis. Cuma ada bedanya, selisih 1, N-nya selisih 1. Jadi kalau di sebelah kiri N doang, kalau di sebelah kanan, setiap N di ruas kiri akan kita tambahin 1. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa ini istimewa, Kak? Kalau kita tuliskan ungkapan expand dari deret seperti ini, kita akan temui deretnya kayak 1,
dikurangi, nah gini ya, kita kasih kurung, 1 dikurangi 1/2. Ini suku pertamanya. Suku berikutnya 1/2 dikurangi 1/3. Suku berikutnya 1/3 dikurangi 1/4. Suku berikutnya dan seterusnya. Berarti kita tahu bahwasannya ini sampai yang nanti paling terakhir adalah 1/n dikurangi dengan 1/n+1. Di mana kita tahu bahwa baris atau deret seperti ini adalah deret yang menimbulkan penjumlahan untuk sepasang suku setelah suku pertama yang sama dengan 0. Kayak ini, min setengah tambah setengah 0. Min sepertiga tambah sepertiga 0. Nanti min seperempat tambah sebelah kanannya seperempat 0, dan seterusnya, sampai nanti kecoret si seper-n-nya ini juga sama dengan 0 gitu ya, kecoret sama sebelahnya. Oh, berarti di sini kita dengan mudah nih menentukan Sn-nya. Berarti Sn-nya adalah A1 dikurangi dengan An+1. Nah, kayak gitu. Atau berarti kalau ditarik ke soal tadi, bentuk Sn-nya adalah yang tersisa nih dari hasil coret-coret tadi. Tinggal ini sama yang paling belakang. 1 dikurangi 1/n+1. Nah, kayak gitu. Terus, kalau kita udah ketemu kayak gini, tentu sangat mudah ya. Tugas terakhir kita tinggal melimitkan n mendekati tak hingga dari kalimat Sn, atau berarti sama dengan limit n mendekati tak hingga dari 1 min 1/n+1. Nah, nanti diperoleh tuh hasilnya. Berapa nih hasilnya, Kak? Sama dengan 1 min 0 atau sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n minus 1/n+1 ini adalah contoh deret yang konvergen. Lebih lanjut, konvergen kemana, Kak? Lebih lanjut, dia konvergen ke 1. Jadi kalau kita jumlahin tuh 1 dikurangi setengah, tambah setengah kurangi sepertiga, tambah sepertiga kurangi seperempat, tambah seperempat kurangi seperlima, dan seterusnya. Itu suatu saat kita akan berhenti tuh menjumlahkan, dan nilainya akan menuju ke 1. Nah, gitu ceritanya. Oke, berarti tantangan berikutnya ketika ketemu deret, teman-teman berarti harus identifikasi apakah bentuknya salah satu yang termasuk ke dalam deret collapsing. Kalau iya, nah maka cara menentukan kekonvergenannya juga sudah tersedia. Karena apa? Karena format Sn-nya sudah ada. Oke, kita masuk ke deret istimewa yang kedua. Nah, deret istimewa yang kedua, nama deretnya adalah deret geometri. Nah, ini deret udah familiar banget ya. Bahkan sewaktu sekolah menengah atas mungkin sudah sering diperkenalkan. Deret ini bentuk umumnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga ARN-1. Kenapa kok istimewa, Kak? Karena kalau kita tulis suku-sukunya itu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Ini bentuk deret geometri. Pertanyaan berikutnya, kenapa lagi istimewa? Karena kekonvergenan deret geometri ini kita cukup melihat faktor pengali untuk antar suku. Jadi kan suku pertama ke suku kedua kan dia dikalikan dengan sebuah faktor namanya R. Nah, suku kedua ketiga dikalikan sebuah faktor namanya R. Suku ketiga keempat juga sama R. Nah, di mana R ini kalau sewaktu SMA dulu kita kenali ya, dia sebagai rasio. R ini sebagai rasio. Sementara untuk yang A itu suku pertama. Oke, keistimewaannya mana, Kak? Nah, keistimewaannya adalah ternyata kita bahkan nggak perlu cari Sn untuk menentukan kekonvergenan deret geometri. Kita cukup melihat rasio, benar-benar cukup melihat rasionya doang. Dikatakan begini, jika nilai rasio dari sebuah deret geometri itu ada di antara min 1 dan 1. Berarti bisa mungkin min setengah, mungkin min 3/4, mungkin min 0,15, atau mungkin 0,
atau mungkin 0,999. Nah, pokoknya ada di antara -1 sampai 1. Nah, jika R-nya ada di antara -1 sampai 1, dikatakan bahwa deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga tadi, ya kita tulis di sini, dari A, R, N-1, ini sudah pasti konvergen. Nah, itu dia bilang. Lebih lanjut, konvergen kemana, Kak? Jadi udah dipastikan konvergen karena cuma lihat R-nya doang, kita dikasih tahu juga jumlah kekonvergenannya. Jadi dia akan konvergen ke sebuah jumlah namanya S, di mana nilai S ini bisa dicari gampang banget, yaitu A dibagi 1 minus R. Jadi A dibagi 1 minus R itu adalah jumlah kekonvergenan deret geometri. Gitu. Berarti kalau misalkan kita ketemu nih, contoh deret geometri sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari misalkan setengah pangkat N-1 kayak gini. Habis itu ya ini standar ya, SMA gitu ya. Jadi kalau kita plot berarti suku-sukunya adalah 1 ditambah setengah kuadrat gitu ya, ditambah dan seterusnya. Oh, berarti dari sini juga aku langsung tahu nih, dengan cukup sekali melihat bahwasanya rasionya itu setengah. Nah, rasio setengah sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa rasionya ada di antara -1 sampai 1. Oh, berarti deret yang ungu ini tadi sudah pasti dikatakan konvergen nih. Nah, gitu. Jadi dia udah pasti dikatakan konvergen. Lebih lanjut, konvergen kemana, Kak? Konvergen ke sebuah jumlah namanya S. Nah, di mana S itu sama dengan A kali A dibagi 1 min R. A-nya itu suku pertama yaitu 1 dibagi dengan 1 min R, yaitu setengah. 1 dibagi setengah itu hasilnya adalah 2. Oh, berarti deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga setengah pangkat N min 1 adalah contoh deret yang konvergen gitu ceritanya. Lebih lanjut, dia bisa ditentukan juga kekonvergenannya. Konvergen kemana, Kak? Konvergen kedua. Nah, jadi 1 ditambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16, tambah 1/32, itu tuh makin mendekati 2. Dan itu tadi adalah pembahasan dari 9.2. Nah, gitu. Jadi di 9.2 kita dijelaskan bahwasanya kebutuhan untuk mencari kekonvergenan deret ada. Kendalanya ada, menentukan SN. Terus kita juga diajari bagaimana cara mendefinisikan kekonvergenan deret dengan tepat. Ingat, kekonvergenan deret berbeda dengan kekonvergenan barisan. Deret itu perlu SN, barisan cukup menggunakan AN. Jadi kalau ada kalimat deret, jangan terus langsung kalimat yang di sebelah sini yang dilimitin. Nah, karena itu salah teman-teman. Kita harus berupaya mencari SN. Tentu mencari SN susah. Tadi aku juga mendukung pernyataan itu karena memang susah dicari. Bagaimana caranya kita mendapatkan SN? Nah, yang berikutnya dijelaskan bahwasanya ada dua deret istimewa. Satu sudah kita kenali dengan baik sewaktu masa sekolah menengah atas. Yang satunya mungkin baru. Nama deretnya deret teleskopik collapsing. Keduanya ini punya cara mengidentifikasi. Maksudnya kalau kita lihat dia di soal, kita bisa langsung tahu, oh ini teleskopik, oh ini geometri, karena ciri-cirinya juga jelas, geometri juga cirinya jelas, konstanta pangkat sebuah fungsi N gitu. Nah, dari situ kita juga dikasih fasilitas gimana sih cara menentukan kekonvergenannya berdasarkan sifat keistimewaannya tadi dan seterusnya. Di mana untuk teleskopik ada SN-nya, untuk geometri pun ada. Nah, nanti untuk pembahasan berikutnya, ketika teman-teman mungkin juga sudah belajar di kelas dan seterusnya, kebutuhan untuk mencari kekonvergenan untuk kalimat deret itu makin kompleks. Nah, jadi setiap orang yang menuliskan sigma, lalu kemudian di sebelahnya ada fungsi K atau fungsi N, maka itu akan jadi deret. Dan akan sah atau bisa dikatakan bisa dicari kekonvergenannya. Nah, cuman cara mencari kekonvergenannya, nanti dia akan mengarah
ke pembahasan 9.3 yaitu menggunakan uji. Jadi kalau teman-teman tahu uji-uji yang banyak itu ada uji rasio, ada uji apa, itu sebenarnya muncul gara-gara kebutuhan masih sama, mencari kekonvergenan, cuma kalimat deretnya udah makin gak karuan. Jadi mungkin dia melibatkan berbagai fungsi transenden, terus kemudian melibatkan trigono yang rumit, inverse trigono mungkin, dan seterusnya. Nah, di mana kalau di matematika itu ketika sudah tidak ada teorema, kita bisa menggunakan uji. Nah, ujinya nanti bisa teman-teman pelajari gitu ya, sebagaimana pendahuluan kita kali ini. Nah, berarti kita cukupkan dulu ya untuk meeting kali ini, untuk kelas kali ini. Terima kasih untuk Iqmal, Carmenita, dan Salsabila yang berkenan join ya untuk hari ini. Nah, nanti untuk catatannya seperti biasa bisa teman-teman cek di Instagram. Nah, pasti insya Allah nanti akan dikabari lebih lanjut. Oke, berarti kita cukupkan dulu teman-teman meeting kali ini ya. Terima kasih banyak. Monggo kalau mau meninggalkan room-nya. Ya, monggo silahkan. Thank you, thank you. Terima kasih banyak.